Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya pribadi, Eka Suwardi, dengan NIM 432191201104. Lalu dengan saya ada partner kelompok saya, Karan Aminin Hidayah, dengan NIM 432191201102. Tujuan kami dalam membuat video presentasi ini ialah sebagai syarat tugas akhir kami pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah. Pertama-tama, izinkan saya memulai mempresentasikan materi saya yang bertemakan praktik akuntansi syariah pada akad perlengkapan lainnya. Yang pertama, latar belakang. Ketika Islam melakukan kegiatan muamalah, juga diatur ketentuan akadnya. Ketentuan kontrak berlaku untuk aktivitas keuangan Islam. Kontrak transaksi sangat berbeda secara fungsi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Tulisan ini secara sederhana menguraikan konsep akad transaksi, dijelaskan secara umum dan singkat. Islam telah membentuk sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem lainnya. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam bersumber dari syariat Islam dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Atas dasar ini, transaksi akad-akad syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis pada bab ini menjelaskan tentang akad pelengkap antara lain akad wadiyah, al-qard, wakalah, kafalah, hawalah, dan ran dan syaraf. Akuntansi syariah tidak terbatas pada praktik akuntansi di bank syariah, tetapi juga mencangkup pemikiran konsep akuntansi untuk semua jenis aktivitas bisnis lainnya selain bank syariah. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali perbankan. Perbankan mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut perbankan syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Dalam perbankan syariah ada yang dikenal dengan istilah mudharabah. Mudharabah adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang berlandaskan syariat Islam. Untuk itu, akad mudharabah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan. Akad wadiyah. Wadiyah berasal dari wada syai'a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Wadiyah merupakan akad tabaru'at, tolong menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Jenis wadiyah ada dua macam. Satu, wadiyah yad amanah atau wadiyah yang asli, tidak terjadi pengubahan esensi akad, titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Yang kedua, wadiyah yad damanah. Wadiyah yad damanah ini terjadi tahawul al-aqd atau perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pada skema wadiyah yad damanah ini berlaku hukum pinjaman qard jika barang dititipkan atau dihabiskan, atau pinjaman ariyah jika barang titipan tidak dihabiskan. Rukun wadiyah. 1. Adanya ijab dan qabul. 2. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan, seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar, tentu tidak dapat dititipkan. Yang ketiga, harga atau barang yang dititipkan harus halal. 4. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai ma'al. 5. Untuk melakukan wadiyah, harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiyah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul. Lalu
ada syarat wadiah. Yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan, keduanya harus berakal sehat, tidak gila, dan memiliki pemikiran yang normal. Kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Selanjutnya ada akad al-qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau langsung lunas sekaligus. Macam-macam qard. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19/DSN-MUI-4/2001 yang menjelaskan bahwa al-qard adalah bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, produk ran emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Lalu presentasi berikutnya akan dilanjutkan dengan partner saya, Karen Aminin Hidayah. Dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum. Sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad wakalah inilah yang dinamakan sebagai wakalah bil ujrah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang kaidah fikih ekonomi terkait akad wakalah bil ujrah yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli online. Rukun akad wakalah. Pertama, al-muwakkil atau orang yang mewakilkan atau melimpahkan sesuatu. Yang kedua, al-wakil atau orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga, al-muwakkala fi atau sesuatu yang diwakilkan. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah: yang pertama, pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain untuk mengerikannya, maka sah mewakilkan untuk mengerjakannya, seperti ibadah puasa, sholat, membaca Al-Quran. Hal ini tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan barang yang masih samar, seperti seseorang berkata, "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seseorang anakku." Yang keempat, sikhat atau ucapan serah terima. Selanjutnya, akad kafalah. Kafalah adalah al-dahmah yang berarti jaminan atau hamalan yang berarti beban, dan
dan ja'amah yang berarti tanggungan. Menurut istilah, kafalah adalah upaya mencantumkan tanggung jawab penjaminan kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib baik di waktu itu atau yang akan datang. Rukun kafalah. Yang pertama, ad-dahmin atau al-kafil atau orang yang menjamin atau penjaminan. Yang kedua, al-mahdamun lahu atau al-makful lahu, orang yang diberikan jaminan. Contohnya dalam kegiatan utang piutang, al-madhum lahu merupakan orang yang memiliki piutang atau orang yang meminjamkan uang. Yang ketiga, al-mahum atau anhu atau al-makful anhu, orang yang dijamin. Yang keempat, al-madhum atau al-makful, objek jaminan biaya berupa hutang, uang, barang, atau orang. Yang kelima, sikha, akad atau ijab. Syarat kafalah. Yang pertama ada ad-dahmin atau al-kafil. Orang yang menjamin atau memberikan jaminan harus memenuhi syarat balik, berakal, merdeka, atau beas dalam pengelolaan harta bendanya. Dengan begitu, anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa menjadi penjamin dalam kegiatan kafalah. Yang kedua, al-madhum lahu atau al-makful lahu, orang yang diberikan jaminan atau memiliki piutang diketahui oleh orang yang memberikan jaminan. Selain itu, harus diketahui pula bahwa setiap manusia itu tidak salah. Ada yang keras dan ada yang lunak dalam cara menentu jaminan. Yang ketiga, al-madhum anhu atau al-makful anhu, atau orang yang dijamin biasanya tidak disyaratkan untuk rela terhadap penjamin, namun jika rela akan lebih baik. Dengan begitu, kerelaan orang yang dijamin bukan syarat wajib yang menentukan tidaknya akad jaminan yang dilakukan. Yang keempat, al-mahum atau al-makful, yaitu utang yang berupa barang atau orang. Syarat untuk barang atau orang yang menjadi objek jaminan adalah dapat diketahui dan sesudah ditetapkan. Dengan begitu akan tidak sah ketika objek jaminan tidak diketahui dan belum ditetapkan sebelumnya, karena hal ini dimungkinkan bisa berupa gehar atau tipuan. Yang kelima, sikha, akad yang dilakukan oleh pinjaman syaratnya mengandung makna menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak berarti sementara. Selanjutnya yaitu akad hawalah, akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya. Nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post debt check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis hawalah. Hawalah muhalqoh. Hawalah muhalqoh terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutang kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Hawalah hak. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari suatu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Akad ran. Akad ran adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tembusan.
Akad RAN bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang mengendalikan RAN, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin, dan biayanya harus ditanggung rahin. Tujuan akad RAN yaitu yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga. Pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang bertumbuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Akad syarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau syarf atau money changing adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa BIC syarf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Praktek syarf dalam perbankan syariah. Fars adalah singkatan dari valuta asing. Yang dimaksud dengan valuta asing ialah mata uang luar, seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya, importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri. Untuk membayar barang-barang impor tersebut, maka importir membutuhkan mata uang asing. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata ataupun kesalahan dalam berbicara. Dengan ini presentasi kali ini saya sudahi. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.